Kita menantikan berita Nusantara. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menilai kewenangan gubernur baru dibatasi oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri yang menyatakan bahwa pemenang pilkada tidak bisa begitu saja merombak struktur kepala dinas dan kepala satuan kerja perangkat daerah atau SKPD. Namun Ahok mempersilahkan jika tim transisi dibentuk hanya sekedar memberi saran dan masukan. Ini bukan presiden. Bukan presiden kok, transisi gimana? Emang kamu presiden? Ya ini kan bukan presiden, ganti menteri. Kamu masuk nggak bisa ganti kepala dinas langsung loh. Butuh 8 bulan. Ada peraturan Mendagri. Jadi bukan kayak menteri. Kalau presiden begitu masuk semua ganti. Kalau ini enggak, ini kan bukan menteri kok. Udah kayak mau jadi presiden aja. Sebelumnya sambil menunggu pelantikan, Anies dan Sandi menyatakan telah membentuk tim transisi untuk membicarakan program-program mereka tanpa menghambat kerja gubernur dan wakil gubernur incumbent. Rencananya nama-nama anggota tim diumumkan pada tanggal 5 Mei 2017. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok menerima keluhan warga tentang adanya lurah yang diduga menyimpang dalam pembuatan sertifikat tanah. Menurut laporan warga, diduga ada lurah yang mempersulit proses pembuatan sertifikat tanah di daerah Jakarta Pusat. Di lurah saya mentok, nggak bisa katanya. Ini ibu kagak bisa langsung sertifikat, ibu mesti beli dulu ini tanahnya katanya. Pak ini kan tuan alai terusnya kan udah nggak ada, bagaimana kita bisa cari orang ini? Oh itu bisa bu, katanya nanti bisa dihubungin katanya gitu. Ibu cari aja bapak ini di situ, saya nggak tahu lamanya udah lupa. Nanti dia yang akan hubungin, mesti beli dulu tanahnya bu. Kalau udah beli tanahnya baru bisa sertifikat. Bagaimana saya beli tanahnya? Tanahnya juga banyak akan dipotong, kita rumahnya akan kecil juga, saya bilang gitu. Ahok menyebut kecurangan ini merupakan modus baru. Oknum ini nerima duit ratusan juta. Alasannya dia nggak minta duit, kamu harus beli sama si A, si B, tanahnya dia. Padahal tanah ini juga nggak jelas, miliknya dari mana. Kakek neneknya punya kok, ini juga modus. Jadi tiap pagi ketemu warga ini sebetulnya bagi saya adalah mempelajari modus-modus kecurangan. Laporan kan langsung, kita tanya, kalau SMS, WA kan kadang-kadang nggak ngerti, kalau kan kita interview. Lihat berkas, saya interview, ketahuan. Kan lihat muka, lihat mata orang tahu tipu apa enggak. Ahok menegaskan akan pecat lurah yang terbukti bermain curang dalam pembuatan sertifikat tanah dengan mencopot status PNS-nya. Masih ada sejumlah permasalahan ibu kota yang bisa dikejar pada sisa masa jabatan Ahok Jarot. Ahok dan Jarot akan mempercepat penyelesaian beberapa program sebelum menyerahkan jabatan orang nomor 1 di Jakarta kepada Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Kita menantikan berita Nusantara. Hingga hari ini masih banyak warga berdatangan ke Balai Kota Jakarta Pusat untuk menemui Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Selain dengan karangan bunga, warga juga menyampaikan rasa terima kasihnya pada Ahok dalam bentuk yang lain. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan Jen William langsung dari Balai Kota DKI Jakarta. Jen, seperti apa wujud baru ungkapan terima kasih warga pada Ahok yang dikirimkan ke Balai Kota? Ya, Ani, selain ribuan karangan bunga yang memenuhi Balai Kota, ada bentuk baru yang dikirimkan warga, yaitu tanaman di dalam pot. Seperti yang kami pantau pagi hari tadi, ada 2 tanaman anggrek di dalam pot yang sudah terpajang cantik di teras Balai Kota. Dan kalau melihat dari kartu ucapannya, ini dikirimkan oleh salah satu kelompok warga sebagai ungkapan terima kasih mereka atas kepemimpinan Ahok Jarot untuk masyarakat Jakarta selama ini. Dan selain itu juga kami melihat ada pohon palem seperti itu yang sudah digantungkan dengan kertas-kertas bertuliskan harapan-harapan warga kepada Ahok Jarot. Ada yang mengucapkan rasa terima kasih mereka atas kepemimpinan Ahok Jarot untuk masyarakat Jakarta. Kemudian ada juga yang menyampaikan semangat dan dukungan kepada Ahok Jarot. Ada juga yang menantikan kepemimpinan Ahok Jarot di posisi selanjutnya atau posisi lainnya setelah tidak lagi menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Dan memang hingga saat ini menurut pemantauan kami, karangan bunga masih terus berdatangan ke Balai Kota. Tadi dari pagi tadi kami melihat ada sekitar 2 seperti itu karangan bunga yang
baru saja tiba untuk dipasang kembali di balai kota ini. Dan mereview sejak pagi hari tadi, warga ini masih antusias untuk mengantri datang ke balai kota untuk bisa bertemu dengan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Dan dari data yang kami dapatkan berdasarkan nomor antrian warga, untuk warga yang mengadukan keluhan mereka kepada Ahok, ada sekitar 30-an warga. Kemudian untuk yang mengantri untuk bisa berfoto bersama dengan Basuki Cahayapurnama ada sekitar 650 warga yang mengantri. Namun memang semua yang datang ke sini tidak semuanya bisa mendapat kesempatan untuk berfoto dengan Ahok seperti itu. Nah, untuk solusinya mereka bisa kembali besok hari lagi untuk mengantri lagi untuk bisa berfoto bersama dengan Ahok. Dan hingga saat ini bahkan pemantauan kami masih ada beberapa warga yang memilih untuk bertahan di balai kota ini setelah mungkin bisa berfoto dengan Basuki Cahayapurnama untuk berfoto-foto bersama dengan karangan-karangan bunga yang ada di sini. Dan selain warga Jakarta, ada juga warga yang datang dari daerah luar Jakarta seperti tadi, ada yang dari Sulawesi, ada juga yang dari Bekasi. Ani, saya kembalikan ke Anda. Terima kasih atas laporan Anda, Jen. Pemirsa, Jen William melaporkan langsung dari Balai Kota Jakarta. Pemirsa, jika sebelumnya karangan bunga berisi ucapan terima kasih dan dukungan memenuhi Balai Kota Jakarta, kini Mabes Polri di Jalan Trunojoyo pun dihiasi karangan bunga kiriman warga. Sebagian besar mendukung upaya Polri menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Beberapa hari setelah Balai Kota DKI Jakarta dipenuhi karangan bunga, saat ini di depan Mabes Polri jejer pula karangan bunga dari warga. Isinya adalah ucapan terima kasih dan juga dukungan kepada Polri. Melalui karangan bunga, ucapan terima kasih disampaikan oleh warga atas upaya Polri menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Mereka juga memberikan dukungan untuk memberantas radikalisme. Hal ini didukung oleh warga lain yang melihat karangan bunga. Dengan itu berarti Polri dipercaya untuk menjaga keutuhan NKRI dari masyarakat sekitar. Kalau menurut saya sih sangat positif ya, karena dengan itu masyarakat mengapresiasi buat Polri supaya kinerjanya lebih baik lagi ke depannya. Supaya Polri itu tahu bahwa masyarakat sangat mengapresiasi kinerja dia. Kapolri Tito Karnavian berterima kasih pada masyarakat atas dukungan yang telah diberikan. Hal ini menjadi motivasi Polri untuk melayani masyarakat. Ini dukungan ini akan membuat kami lebih komit, membuat motivasi kami lebih tinggi ya dalam rangka untuk melakukan tindakan-tindakan ini. Masalah karangan bunga itu kemana saja ya, bukan hanya ke Mabes Polri. Ke Polda juga ada, ke instansi lain juga ada. Itu pengirimnya yang jelas warga negara Indonesia. Ya, masyarakat Indonesia yang peduli tentang situasi kondisi yang terjadi di Indonesia. Kita positive thinking, ya, sekaligus apresiasi. Jadi masyarakat itu peduli terhadap kondisi di negara Republik Indonesia yang tercinta ini. Meskipun Polri terus bekerja keras untuk menjaga keamanan, diharapkan masyarakat pun turut andil, lebih peka dengan sekeliling dan menjaga ketertiban lingkungan sekitar. Dari Jakarta, Nadia Atmaji, Suartiasa, Metro TV. Pemirsa, kehadiran Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta diharapkan dapat... Kita menantikan berita Nusantara. Banyak warga berdatangan ke Balai Kota Jakarta Pusat untuk menemui Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Selain dengan karangan bunga, warga juga menyampaikan rasa terima kasihnya pada Ahok dalam bentuk yang lain. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan Jen William langsung dari Balai Kota DKI Jakarta. Jen, seperti apa wujud baru ungkapan terima kasih warga pada Ahok yang dikirimkan ke Balai Kota? Ya, Ani, selain ribuan karangan bunga yang memenuhi balai kota, ada bentuk baru yang dikirimkan warga, yaitu tanaman di dalam pot. Seperti yang kami pantau pagi hari tadi, ada 2 tanaman anggrek di dalam pot yang sudah terpajang cantik di teras balai kota. Dan kalau melihat dari kartu ucapannya, ini dikirimkan oleh salah satu kelompok warga sebagai ungkapan terima kasih mereka atas kepemimpinan Ahok Jarot untuk masyarakat Jakarta selama ini. Dan selain itu juga kami melihat ada pohon palem seperti itu yang
sudah digantungkan dengan kertas-kertas bertuliskan harapan-harapan warga kepada Ahok Jarot. Ada yang mengucapkan rasa terima kasih mereka atas kepemimpinan Ahok Jarot untuk masyarakat Jakarta. Kemudian ada juga yang menyampaikan semangat dan dukungan kepada Ahok Jarot. Ada juga yang menantikan kepemimpinan Ahok Jarot di posisi selanjutnya atau posisi lainnya setelah tidak lagi menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Dan memang hingga saat ini menurut pemantauan kami, karangan bunga masih terus berdatangan ke Balai Kota. Tadi dari pagi tadi kami melihat ada sekitar 2 seperti itu karangan bunga yang baru saja tiba untuk dipasang kembali di Balai Kota ini. Dan mereview sejak pagi hari tadi, warga ini masih antusias untuk mengantri datang ke Balai Kota untuk bisa bertemu dengan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Dan dari data yang kami dapatkan berdasarkan nomor antrian warga, untuk warga yang mengadukan keluhan mereka kepada Ahok, ada sekitar 30-an warga. Kemudian untuk yang mengantri untuk bisa berfoto bersama dengan Basuki Cahayapurnama ada sekitar 650 warga yang mengantri. Namun memang semua yang datang ke sini tidak semuanya bisa mendapat kesempatan untuk berfoto dengan Ahok seperti itu. Nah, untuk solusinya mereka bisa kembali besok hari lagi untuk mengantri lagi untuk bisa berfoto bersama dengan Ahok. Dan hingga saat ini bahkan pemantauan kami masih ada beberapa warga yang memilih untuk bertahan di Balai Kota ini setelah mungkin bisa berfoto dengan Basuki Cahayapurnama untuk berfoto-foto bersama dengan karangan-karangan bunga yang ada di sini. Dan selain warga Jakarta, ada juga warga yang datang dari daerah luar Jakarta seperti tadi ada yang dari Sulawesi, ada juga yang dari Bekasi. Hani, saya kembalikan ke Anda. Terima kasih atas laporan Anda, Jane. Pemirsa, Jane William melaporkan langsung dari Balai Kota Jakarta. Kiriman karangan bunga untuk Ahok Jarot dianugerahi rekor oleh Lembaga Prestasi Indonesia Dunia. Hingga hari ini karangan bunga untuk Ahok Jarot masih terus berdatangan. Lembaga Prestasi Indonesia Dunia atau LEPRID mencatat sejak tanggal 22 April hingga 2 Mei 2017, jumlah karangan bunga untuk Ahok Jarot hampir mencapai 7.000. Fakta ini menjadikan Ahok Jarot sebagai gubernur dan wakil gubernur pertama di Indonesia yang mendapat simpati warga terbanyak dalam bentuk karangan bunga. Direktur LEPRID Paulus Pangka menyatakan lembaganya telah melakukan penelusuran dan menemukan 4 penggagas aksi ini. Kepada mereka, rekor jumlah karangan bunga terbanyak dianugerahkan di Balai Kota DKI Jakarta 2 Mei 2017. Rekor juga diberikan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah mengirim karangan bunga untuk Ahok Jarot. Kami telusuri dan kami cari siapa sih yang pertama penggagas, dan kita ketemu 4 orang. Tidak hanya sekedar ke penggagas, kita juga berikan penghargaan ini kepada warga masyarakat Indonesia. Pengirim karangan bunga Ahok Jarot 2017 ini adalah suatu tradisi baru. Artinya apa? Rakyat mulai sadar, tidak perlu dibimbing, karena mereka sudah tahu ucapan terima kasih kepada pemimpinnya. Meski sebagian karangan bunga dibakar oleh sejumlah oknum buruh saat aksi peringatan Hari Buruh Sedunia 1 Mei 2017, nyatanya hal tersebut tak menyurutkan niat warga untuk terus mengirimkan karangan bunga bagi Ahok Jarot. Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat menyatakan keprihatinannya atas insiden tersebut. Namun ia juga menyampaikan keyakinannya bahwa pelaku hanyalah sejumlah oknum dan bukan merepresentasikan organisasi buruh secara keseluruhan. Ketidakpuasan para buruh terkait upah minimum yang dilampiaskan dengan tindakan pembakaran dinilai salah sasaran. Saya terus terang aja prihatin ya. Kalau masalah UMP dan sebagainya kan ada forumnya. Kan ada forum dialognya. Ada tripartit. Kan bukan kemudian itu kebijakan semata seorang gubernur. Gubernur kan tinggal tanda tangan hasil kesepakatan yang sudah mereka buat. Gitu kan? Jadi kalau misalnya itu ya salah alamat, salah sasaran. Jarot juga memastikan aksi bakar karangan bunga kemarin tidak akan mengurungkan niat Ahok Jarot untuk terus berupaya mensejahterakan para buruh di Jakarta. Tim Liputan Metro TV. Pesta pendidikan yang diadakan di Erpetra Kalijodo. Kami sudah bergabung bersama rekan kami, Livia Ramadanti, langsung dari lokasi. Livia, apa yang menjadi pesan utama dalam kegiatan pesta pendidikan ini?
Ya Zakia, yang menjadi pesan utama dari pesta pendidikan atau pekan tahun ini ialah masyarakat diajak untuk sama-sama menjadi guru dan menjadi murid bagi dirinya sendiri dan juga orang lain. Langkah ini nantinya diharapkan akan menciptakan pendidikan Indonesia yang jauh lebih berkembang dan jauh lebih maju apabila dibandingkan dengan pendidikan saat ini. Dan dari Hari Pendidikan Nasional ini, acara pekan yang telah 2 kali diselenggarakan sejak tahun kemarin ini terus mengajak para relawan dan juga para penggiat pendidikan di Indonesia, mulai dari yang berlatar belakang guru hingga latar belakang artis, ini untuk berperan aktif mengajak masyarakat mencintai pendidikan di Indonesia, khususnya dari bidangnya masing-masing. Dan mereka diharapkan dapat mengajak seluruh lapisan masyarakat mulai dari anak-anak hingga orang dewasa untuk tidak berhenti belajar melalui literasi maupun juga dari perkembangan digital. Karena ada 3 hal yang diangkat dari pesta pendidikan kali ini. Ada 3 hal ini, antara lain adalah pembahasan tentang guru dan keluarga, kemudian ada literasi dan digital, seni dan keberagaman. Ketiga hal ini yang nanti akan dibahas langsung dari 3 segmen sesi sharing yang akan dilakukan di RPtra Kalijodo. Dan hari ini sendiri baru saja tadi acara dimulai sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat, dan saat ini tengah berlangsung segmen kedua, yaitu pembahasan tentang literasi dan digital yang diisi langsung oleh Duta Baca Indonesia Najwa Shihab dan sejumlah penggiat pendidikan lainnya. Zakia. Livia, kemudian apa saja hal-hal yang menjadi concern atau pokok pikiran masalah dari para penggiat pendidikan terhadap kemajuan pendidikan di Indonesia saat ini? Yang menjadi concern dari para penggiat pendidikan dalam pesta pendidikan kali ini ada berbagai hal. Ini diantaranya adalah pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia. Ternyata pendidikan di Indonesia ini tidak hanya atau permasalahan pendidikan tidak hanya dialami di lingkungan yang jauh dari perkotaan. Namun ternyata di perkotaan sendiri ini masih banyak permasalahan pendidikan yang perlu menjadi perhatian baik itu dari masyarakat sendiri maupun pemerintah. Tadi sempat dibahas oleh penggiat dari pendidikan atau pesta pendidikan bahwa permasalahan utama dari pendidikan di Indonesia ialah tidak adanya keseragaman, dan inilah nantinya yang akan dicoba untuk digalakkan dari penggiat pendidikan, mulai dari yang datang dari artis maupun juga penggiat pendidikan yang ada di Indonesia. Dan berikut pernyataan selengkapnya dari penggagas penggiat pendidikan di Indonesia, Najwa Shihab. Perayaan ini lebih banyak lagi kolaborasi yang terjadi antara komunitas dan organisasi pendidikan, bukan cuma oleh guru dan murid di sekolah, tapi justru oleh orang-orang dari berbagai profesi yang peduli pada pendidikan Indonesia. Nah, yang ketiga, tujuannya dari pesta pendidikan tentu pada akhirnya memang melakukan perubahan di pendidikan Indonesia, karena cara ini tuh belum pernah dicoba. Selama puluhan tahun sejak kemerdekaan kita melakukan banyak hal tapi biasanya sendiri-sendiri. Nah, dengan momentum pesta pendidikan ini kita melakukannya barengan. Jadi publik yang banyak, yang ribuan dan jutaan orang melakukan upaya sama-sama barengan. Nah, mudah-mudahan ini bisa jadi pendorong buat perubahan dan percepatan perbaikan pendidikan. Zakia, selain dari sesi sharing yang saat ini memang tengah berlangsung, tadi juga sempat dilakukan acara hiburan dan juga pertunjukan seni dari sejumlah masyarakat maupun juga murid yang hadir dalam kegiatan kali ini. Dan saat ini tadi selain dari pengisi acara juga tadi kami sempat melihat ada Ketua Bidang Ekonomi Kreatif Triawan Munaf serta Wakil Ketua KPK Saud Situmorang yang ikut juga dalam perayaan pekan atau pendidikan dari acara yang digelar hari ini. Zakia. Baik, Livia Ramadanti, terima kasih atas laporan.